Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PPIT Imam Syafi'i Official. Hari ini kita ketemu di konten Talks Kuy untuk santri karantina gelombang ketiga. Masih dengan tema Nyantri di era new normal. Siap, insya Allah. Hari ini kita akan tanya-tanya sedikit ke beberapa santri karantina gelombang ketiga. Mungkin untuk yang udah nonton acara Talks Kuy pertama dan kedua, itu bentuknya seperti talk show. Tapi kali ini berbeda untuk gelombang ketiga. Narasumber kita yang pertama, Salman Wira dari kelas 11 PPIT Imam Syafi'i. Nama saya Azrat dari kelas 10. Nama saya Rahmat Syukri dari Fajar Lai 1. Saya sini kelas 10. Nama saya Muhammad Fauzan dari kelas 11. Nama saya Renor Kana Putra. Saya kelas 7 Imam Abu Hanifah. Nama saya Iqbal, saya dari kelas 11. Nama saya Muhammad Farid, saya dari kelas 11. Nama saya Muhammad Insan Ridho dari kelas 11. Nama saya Randika Arifin, saya kelas 7 Abu Hanifah. Sebelumnya sekolah di mana nih sebelum masuk Pondok Pesantren Imam Syafi'i? SD-nya Pekanbaru. Oke, berarti bukan dari Batam ya. Nama saya Auzai, kelas 7 Abu Hanifah, sekolah di Tanjung Pinang. Ya deg-degan aja kan, baru pertama kali masuk pondok. Ada senang sedihnya, udah. Ulil albab. Tiban. Perasaannya ada senang, ada sedihnya. Senang gimana tuh? Kalau senangnya bisa belajar jadi lebih baik lagi. Kalau sedihnya ya jauh dari orang tua. Senang karena banyak kawan-kawan. Jadi ini ya, senang karena banyak teman lah ya, tidur sama-sama ya kan? Iya. Iya. Ada senangnya dan ada sedihnya juga. Senangnya apa? Senangnya ketemu kawan-kawan, Kalau sedihnya tadi kenapa? ditinggal orang tua. Oh, jauh dari orang tua lah ya. Kalau sebelum era new normal, kegiatan lebih leluasa, lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Akan tetapi pas sedang era new normal ini, kegiatan lebih dikurangi, olahraga dan lain-lainnya. Ya, apa tadi Bang? Oh, ya kalau sebelum ada corona ya kayak lebih enak aja gitu sih kegiatannya. Ya nggak ada jaga jarak, nggak pakai masker, kayak lebih puas lah. Menurut saya sih era sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini cukup berbeda sekali ya. Kalau sebelum pandemi ini banyak sekali kegiatan dan segala macam lah. Jadi dilonggarkan, nggak pakai masker, nggak ada jarak sosial sama sekali. Dan pada saat era new normal ini cukup diperketat ya, memakai masker, mencuci tangan, social distancing dan sebagainya. Kalau bedanya era new normal sama yang sebelumnya, kalau dulu itu kita tuh kayak lebih bebas gitu mau ngapa-ngapain, kayak olahraga atau kegiatan yang lain. Bahkan kalau misalnya dulu tuh kalau ke Maksof nggak dibatasin. Kalau di era new normal gini kan jadwal Maksof dibedain. Bahkan mau ke Maksof aja harus 10 orang dulu di dalam. Ya begitulah, kalau misalnya dulu kan masih boleh rame-rame. Jadi agak ribet aja gitu ya. Ya lebih ribet aja dulu kalau dulu sama sekarang. Kalau ngomong perbedaannya sih sangat pesat ya. Seperti kita masuk dulu, masuknya langsung semua. Sekarang harus per gelombang gitu. Dan gelombang 1, gelombang 2. Kalau Iqbal ini gelombang berapa nih? Saya gelombang 3. Oh, oke. Sekarang lagi masa isolasi. Gelombang belum boleh campur sama gelombang 1, gelombang 2. Oke. Yes. Beda kali sih kayaknya. Dulu sih sebelum ada COVID ini kan, kita datang ini bukan per gelombang, jadi langsung gitu aja. Tapi kalau sekarang ini datangnya per gelombang, ada gelombang 1, 2, 3 dan 4. Terus kita sebelum ada COVID ini nggak ada karantina. Sekarang itu ada karantina kayak isolasi mandiri gitu. Oh, jadi terasa inilah perbedaannya banyak lah. Berarti kedatangannya dijadwalkan lah ya. Iya. Oke. Baik-baik, tegas, ramah. Baik lah, baik, ramah-ramah. Ya ganteng-ganteng juga lah ustadz-ustadznya lah. Rasanya ya ramah-ramah, orangnya baik juga, asik, ramah lah. Ustadz-ustadznya baik-baik, ramah-ramah, tegas. Ustadz-ustadznya siapa aja nih yang udah Rahmat kenal yang ada di PPIT?
Coba sebutin namanya, bisa nggak? Ustadz Burhan, Ustadz Bams, Ustadz Sony, Ustadz Patoni, Ustadz Vigo. Nah, kalau Ustadz yang baru-baru sekarang ini ya lebih tegas, lebih baik, lebih ramah. Kalau ngomongnya pun juga bagus lah, tegas. Ustadznya sangat amanah untuk ngerjain tugasnya, selalu mengingatkan untuk menggunakan 4M, selalu menasihati. Perasaannya sih senang lah ya ketemu ustadz karena udah lama nggak ketemu ya kan. Terus waktu datang terus ustadznya ramah, selalu ingetin sholat, makan selalu diingetin gitu. Senang lah. Ada suasana baru gitu lah, kan banyak ustadz baru, alias asrama baru. Kayak senang gitu lah, ustadznya lebih tegas sekarang. Galak nggak? Enggak. Oke. Di pondok kan lebih enak lah jelasinnya, lebih masuk lah. Menurut saya sih kalau dalam belajar daring ini cukup ribet ya dan susah dan numpuk lah tugasnya lah semuanya. Kalau dalam tatap muka ini simple lah, enak gitu. Kalau belajar daring di rumah itu kayak kita dapat pemahaman itu nggak lebih karena kita tuh dikasih materi, kita baca, bahkan kalau misalnya pakai video pun kayak kurang jelas gitu ketimbang sama gurunya. Kalau tatap muka kan langsung ketemu sama gurunya, tanya-tanya lebih leluasa ketimbang di rumah. Belajar daring di rumah itu kurang efektif sih. Kenapa tuh? Karena cuman kasih materi, kadang-kadang jarang dibuka. Jujur saya sendiri jarang dibuka ya. Agak ribet ya materinya, jelasinnya tuh nggak secara langsung, harus cuman dikasih materi aja gitu. Jadi agak lebih ribet. Kalau tatap muka ya kan kita bisa nanya secara langsung, ustadznya ngejelasinnya secara langsung gitu. Jadi lebih enak lah. Berarti lebih enak tatap muka lah ya. Ya. Kesannya nyusahin gitu. Mohon maaf nih ya kalau misalnya tuh kalau ada teman-teman kita yang kurang mampu itu kan kayak mau beli HP itu susah, mau beli kuotanya juga susah. Jadi kayak merasa terbebani gitu. Oke, Kalau tatap muka kan lebih enak gitu, lebih paham juga daripada daring. Terus katanya kalau daring itu sering diserang tugas ya? Pagi-pagi udah banyak tugas gitu. Iya, tugasnya menumpuk kali. Berjalan lancar. Apa tadi? Apa sih? Baik aja sih untuk menjalaninya karena untuk menghindari corona juga kan nggak mau lah dekat-dekat virus, jauh-jauh aja lah. Kita menjalankan protokol kesehatan 4M itu ya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Alhamdulillah lancar. Semuanya pakai masker. Ya, ada juga social distancingnya. Ya alhamdulillah lancar. Protokolnya berjalan dengan baik, sangat baik. Nggak cuma ngomong aja, semuanya berjalan. Berarti semuanya aman lah ya yang ada di PPIT ini? Ya aman kali. Oke. Kalau pelaksanaan protokol 4M di sini berjalan baik, terutama kayak kalau misalnya ke masjid, imam masjid pun juga ngingatin gitu untuk pakai masker, sejadahnya juga dipakai ketika sholat. Bahkan kalau misalnya di jalan, ustadz-ustadz pun juga tetap negasin tentang 4M, pakai masker terus, jaga jarak. Sangat bagus, ketat, dan ustadznya pun selalu mengingatkan. Dan ini bagus juga untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Udah berjalan dengan lancar ya, selalu memakai masker, selalu diingatin pakai masker, selalu diingatin cuci tangan, menghindari kerumunan juga, pokoknya insya Allah lancar lah. Baik sih, teratur jadwalnya, ya udah gitu sih. Ya moga-moga jadi lebih baik, lebih rajin ibadahnya sama ya itulah lebih baik aja. Harapannya biar bisa lebih baik ke depannya, bisa ngatur waktu, mendalami ilmu agama terutama. Saya masuk pesantren mau menuntut ilmu, belajar dan lain-lain. Oke. Mau mencari ilmu. Menuntut ilmu agama. Ya. Iya. Oke. Untuk teman-teman yang belum masuk ke pondok, cepat-cepat masuk karena nggak seru masuk pondok, nggak rame-rame, sendiri-sendiri. Mending langsung masuk aja. Ya cepat-cepat masuk lah biar ada kawan. Sendiri ya nggak enak lah kayak orang apa gitu, jaga jarak lagi. Oke ya, kalau pesan saya buat teman-teman saya di rumah, gak usah takut mondok lah. Di sini udah aman kok, protokol kesehatannya udah aman, sebagainya, dan jaga jaraknya teratur. Insya Allah aman lah.
Buat teman-teman yang di rumah yang masih takut-takut buat datang ke pondok, lebih baik cepat-cepat dia datang ke pondok sini. Karena di sini ya nggak ada bedanya, bahkan di sini lebih seru ketimbang di rumah. Kalau di rumah kan teman nggak banyak, sepi, apalagi main gadget terus. Kayak lebih bosan aja. Kalau di sini lebih rame sama kawan-kawan, bisa main Iya kan? bola, olahraga ya, macam-macam. Oke, berarti kalau di rumah cuma bisa main gadget aja ya Iya, kan? bisa main gadget gitu. Buat teman-teman sih, ayolah cepat-cepat ke pondok, jangan di rumah terus. Ngapain di rumah, bosan ya kan, nggak ada kawan. Baik di pondok, banyak kawannya. Mungkin kalau teman-teman itu belum masuk sini karena ada alasan lah, kayak sakit, ada yang sakit karena orang tuanya belum izinin. Kalau yang sakit ini cepat sembuh lah supaya bisa berkumpul lagi sama kita di sini. Kalau yang orang tua yang nggak izinin karena masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu karena di sini protokol kesehatannya tuh terjaga dengan baik, insyaallah. Oke. Buat yang masih di rumah, ada pantun buat kalian. Bu Ramla beli tempe, jangan lupa beli bumbu penyedapnya. Buat apa di rumah cuma main HP? Mending masuk pondok, banyak manfaatnya. Mantap, mantap, mantap. Oke. Kalau untuk orang tua ya iyalah bisa bilang. Untuk orang tua untuk ya doain aja lah biar bisa sukses kan ke depannya, dan doain hilang corona juga biar cepat-cepat belajar sama kawan kan. Kalau pesan buat orang tua sih baik-baik aja lah, jaga kesehatan, dimudahin rezekinya, dilancarin. Ya baik-baik aja di sana, nggak usah terlalu maksa keluar rumah gitu. Kalau ada yang nggak penting, jangan lupa bawain jajan banyak. Pesannya jaga kesehatan, nggak usah mikir banyak kali lah kayak mana Rahmat di sini, Rahmat baik-baik aja. Karena Untuk orang tua yang masih di rumah, Abi, Umi, ya orang tua yang lain yang masih merasa ragu-ragu anaknya gimana di pondok, ya tetap doakan aja kami di sini. Kami di sini juga baik-baik aja. Protokol 4M juga jalan. Ya di sini lebih steril kalau dibanding di luar, kita keluar rumah. Doain aja terus yang terbaik. Semoga pandemi ini juga tetap cepat selesai. Buat orang tua, kami di sini baik-baik aja. Lebih steril di sini daripada di rumah. Karena di sini dalam lingkungan selalu menjaga 4M dan steril lah pokoknya. Doain terus yang terbaik buat kami di sini. Oke, mantap. Kalau untuk orang tua jangan khawatir kami yang di sini karena kami terjaga, selalu diingetin untuk sholatnya. Jangan khawatir lah sama kami. Insya Allah kami aman lah di sini. Kalau orang tua keadaan Ridho sekarang baik-baik saja, jangan takut, jangan ragu. Kalau Ridho terkena pandemi ini lah, nauzubillah, jangan sampai. Iya. Yang penting jaga kesehatan lah. Jaga kesehatan lah. Untuk orang tua juga jaga kesehatan juga baik-baik di sana di luar, dan doain kami juga di sini supaya jadi sukses. Oke, mantap. Kedepannya insyaallah. Nice. Mama, Reno di sini baik-baik aja kok, sini banyak kawan. Mama, Auza'i di sini baik-baik aja, jangan khawatir. Peraturan 4M-nya ketat. Oke, mantap. Nah, udah pada denger kan kesan-kesan, pesan-pesan dari kawan-kawan kita, dari adik-adik kelas, dari abang-abang kelas kita. Gimana tuh? Seru nggak? Seru dong masuk pondok, pastinya ya kan? Nah, jadi untuk kalian yang masih di rumah, yang nonton video ini, cepet dong masuk pondok, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu di pondok ini. Karena kita tuh nggak asik kalau nuntut ilmu tuh cuman sendiri-sendiri, cuman pakai HP, cuman main-main ya kan, nggak seru lah pokoknya. Kita tuh nuntut ilmu, bagusnya itu rame-rame sama kawan-kawan. Apalagi kita santri, masa santri belajarnya daring. Nah kita nuntut ilmu tuh sama-sama. Jadi cepat masuk ke pondok. Dan buat kalian yang nonton ini, sampai jumpa di acara Talksgoy episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nantikan episode dan konten Talksgoy kita yang selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan protokol 4M di PPIT Imam Syafi'i. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Alhamdulillah, protokol kesehatan 4M telah dijalankan dan dilaksanakan
oleh seluruh warga PPIT Imam Syafi'i. Tetap jaga kesehatan ya.